Ya, Terima kasih Bro Heri untuk lagu yes. pengantar firman Tuhan. Oke. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang baru saja bergabung. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan mengambil tema kesadaran dan penyertaannya di dalam hidup kita. Dan sebagaimana biasa nanti kita diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan pendapat yang berkaitan dengan tema yang dibawakan pada pagi hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Pendeta Herianto Tarji untuk bisa sharing firman Tuhan. Baik, baik. Terima kasih Bro Yohanes Guntara, Bro Yohagun, dan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian yang begitu berbahagia pagi hari ini. Dan saya percaya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, tak kurang satu apapun. Dan puji Tuhan kita bertemu lagi dalam CCM ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 31 Agustus 2024 dan bulan ini bulan proklamasi kemerdekaan. Nah, kita ingat kemarin tanggal 17 Agustus kita memperingati hari ulang tahun negeri kita yang ke-29. Mengapa? Yang ke-79, sorry. Biasa lagi melayang. Oke. Jadi yang ke-79. 79 itu udah lumayan dewasa ya. Karena firman Tuhan katakan umur manusia itu 70, nggak ada hubungannya kali. Jadi yang ke-79 kita bersyukur ya. Mengapa kita perlu memperingati? Kita perlu diingatkan bahwa para pendiri bangsa ini sudah berkorban untuk kita, memerdekakan bangsa kita, dan banyak dari saudara, dari para pejuang sudah almarhum, sudah menjadi pahlawan untuk kita nikmati yang sekarang ini, kemerdekaan yang kita nikmati. Dan yang saya ingat adalah waktu saya berdirikan tiang bendera di rumah, tanggal 1 Agustus, cucu saya ngelihat tiang bendera itu, dia juga ikut-ikut hormat. Dia tanya, kenapa harus warnanya merah putih? Kenapa harus kibarkan bendera? Ya, akhirnya saya jelaskan bahwa ini bendera bangsa kita. Walaupun dia nggak ngerti bangsa itu apa, kita memperingati kemerdekaan yang ke-79, dia juga nggak ngerti, tapi hanya ngangguk-ngangguk. Nah, ini yang mengingatkan saya bahwa generasi penerus itu perlu kita ingatkan bahwa kita punya bangsa namanya bangsa Indonesia yang sudah merdeka 79 tahun, yang direbut oleh para pejuang pahlawan nenek moyang kita. Siapa yang melaksanakannya? Ya, yang melaksanakannya tentu seluruh rakyat Indonesia, mulai dari anak-anak, orang tua, sampai ke para pejuang kita yang masih hidup. Nah, untuk siapa? Ya untuk kita semua. Untuk kita semua, rakyat Indonesia. Nah, bagaimana mengisi kemerdekaan RI? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kita harus berkarya di segala bidang pekerjaan kita, segala keahlian kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Segala profesi, segala keahlian, berpikir bagaimana memajukan negara kita. Yang akhirnya kita mempunyai kesadaran bernegara. Kita cinta negara, walaupun ada konflik di dalam negeri seperti yang tadi disebutkan dalam doanya oleh Pak Sipayung, tapi kita tetap satu. Bahwa kita boleh berbeda-beda, berbeda pendapat, berbeda pemahaman, cuman tetap satu. Dan ini sudah dibuktikan oleh semua kesaksian dari
para pemimpin negara kita ketika berkunjung ke luar negeri, bahwa mereka salut kepada negara Indonesia, pada rakyatnya, yang berbeda suku, agama, ras, tapi tetap Pancasila. Permasalahannya yang kadang-kadang kita tidak sadar, kebalikan dari 5 hal di atas, begitu peringatan 17 Agustus, ada tetangga yang cuek, bahkan nggak mengibarkan bendera, ditegur juga dia diam aja. Nah, ini yang kurang sadar. Nah, saya nggak kuat, nggak bisa pikir kalau kepala keluarganya aja begitu, gimana mau beritahu ke anak cucunya untuk menghormati kemerdekaan RI. Nah, ini tugas kita bersama untuk mengingatkan semua keluarga bangsa bahwa setiap tahun kita perlu memperingati kemerdekaan RI, khususnya untuk generasi penerus. Mengapa perlu diperingati? Nah, kita harus mengenang kalau tidak ada mereka, keadaan negara kita tidak seperti ini, yang sudah masuk ke peringkat negara maju. Kita harus bersyukur. Dan siapa yang melaksanakan? Ya tetangga yang itu tadi. Satu RT, satu RW harus sama-sama memperingatkan untuk menghormati peringatan 17 Agustus ini. Untuk siapa? Untuk semua. Nah, jadi kebalikannya. Nah, bagaimana ngisi kemerdekaan? Ya, bukan dengan cuek, bukan dengan menjelek-jelekkan negeri kita. Wah, negeri kita terbelakang, negeri orang lebih bagus. Enggak lah, kita harus mulai bangga apapun kekurangan negeri kita dalam progres pembangunan. Kita harus bangga dengan negeri kita. Kesadaran bernegara. Berapa minggu lalu saya ke Indonesia Timur, ke Ternate, terus ke Manado, ke Balikpapan, ke IKN. Saya mulai ngerti setelah dialog sama orang Timur, dan ternyata luar biasa Indonesia bagian Timur, kekayaan alamnya, pantas mereka kayaknya enjoy aja gitu. Maksudnya mereka nggak pernah minder lihat keadaan alam mereka, karena hampir semua bangsa negara zaman dulu pada datang ke negeri mereka. Mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, bahkan Amerika. Terakhir mereka datang dengan hasil rempah bumi, hasil bumi, alam, emas, nikel. Nah, bangsa kita sendiri ke sono juga enggak, apapun malah ngejelekkan. Nah, masalahnya hanya tinggal tunggu waktu bahwa kekayaan alam itu akan diolah dan semua bangsa kita. Jadi itulah kesadaran bernegara. Bapak Ibu sekalian, itu satu gambaran tentang hal bernegara. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Nah, kita harus mengingat kebaikan Tuhan, bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, hidup kita saat ini terus dibimbing, dipedomani, diteladani, dilindungi, diberikan berkat jasmani rohani, anak cucu, kita perlu bersyukur. Nah, itu pun diingatkan untuk generasi penerus kita. Saya juga pernah ngobrol sama cucu, dan cucu nanya, kita doa sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan itu apa? Terus kita jelasin. Nah, kita harus bersyukur kepada apa yang diberikan, baju seragam, pergi ke sekolah, diantar sama mama, papa, sama opa. Orang lain belum tentu bisa. Nah, dia mulai sedikit-sedikit alam bawah sadarnya nerima. Oh, let's we pray. Sedikit-sedikit doa bareng, makan. Nah, itu yang perlu diingatkan untuk generasi penerus, bahwa kita harus sadar, bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang melakukan? Ya, kita sebagai orang tua, kakak, adik, kepada setiap orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana melakukan kehidupan, menjalankan kekristenan ini? Salah satunya ya melakukan firman Tuhan. Setelah baca firman Tuhan satu pasal,
2 pasal atau beberapa ayat, ya kita renungkan supaya firman itu membimbing gerak kita setiap hari. Nah, kesadaran inilah yang kita pupuk bahwa Ia menyertainya, Tuhan menyertainya. Gimana sih Pak? Kita bisa rasain Tuhan menyertai, ya kita baca firman-Nya, kita renungkan firman-Nya. Sama dengan bagaimana sih Pak kita merasakan guru kita dulu di TK kasih soal, ya kita mengingatnya, supaya nanti waktu ditanya ulangan kita bisa. Jadi firman pun perlu diingat dan dilaksanakan. Walaupun kelihatannya abstrak, tapi ada sesuatu yang bisa terwujud. Di sekolah itu kan kalau kita ingat, semua yang dipelajari teori, bangunan digambar, ukurannya 100 meter, 200 meter, semua masih abstrak, masih blueprint, belum terwujud. Tapi begitu kita lakukan, kita bikin satu rumah, nah sudah terwujud. Dan yang terwujud itu hanya sementara, bisa musnah 20 tahun, 30 tahun rumah yang kita bangun bisa hancur. Tapi konsepnya, gambarnya masih tetap utuh. Rohnya masih tetap ada. Jadi permasalahannya Bapak Ibu, masalah kesadaran kehidupan Kristenan itu ya kebalikannya tadi. Kita nggak sadar, lupa diri, tidak pernah bersyukur, mulai memperhatikan orang lain karena dia nggak sibuk dengan dirinya sendiri berhubungan sama Tuhan, akhirnya dia ngelihat kok gereja itu begitu ya, kok hamba Tuhan yang ini kayaknya ke gereja terus tapi hidupnya begitu ya. Nah ini mulai keluar fokusnya nggak ke dalam. Jadi perlu diingatkan, harus disadarkan kepada semua generasi penerus orang percaya bahwa Tuhan menyertai, mengontrol kita, kata-kata kita, kehidupan kita. Kalau zaman dulu dibilang ada waskat, pengawasan melekat. Nah, itulah pengawasan melekat seperti itu, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu mengingatkan kita. Jadi Bapak Ibu, dari kebalikan dari sadar, kadang-kadang kita nggak sadar, lupa diri, hanya fokus sama kerjaan, rajin ke ibadah, tapi dia nggak merasa ia disertai. Tuhan itu sepertinya hanya pengetahuan dan masih jauh. Kemudian kesadaran akan penyertaannya. Nah, firman Tuhan, nah kita kembali ke firman Tuhan, bahwa tubuhku adalah bait Allah. 1 Korintus 16 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Nah, kita sering dengar seperti itu, tapi sering lupa. Kita tahu tubuh kita adalah bait Roh Allah, tempat Allah berdiam, tapi kita lupa. Pernah nggak dipikirin kenapa sih tubuh apa sih yang tempat dia diam? Tubuh kita kan kotor, mandi setiap hari, bukan milik kita, ya milik Kristus. Tapi apa benar pencipta langit bumi ini tinggal dalam roh, dalam tubuh kita? Kita renungkan, akhirnya juga terjawab. Saya percaya Bapak Ibu sendiri tahu yang dimaksud tubuh kita ini bukan tubuh jasmani, tapi roh, karena Allah juga adalah roh. Dalam Kisah 17 ayat 24 berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Berarti dia tidak diam di bangunan, di satu bangunan gereja, atau satu bangunan kuil, atau satu bangunan rumah ibadah, tapi diam di dalam tubuh kita. Kita adalah tubuhnya, tubuh yang roh saat ini, tubuh jasmani. Jadi diam dalam tubuh roh dan jasmani kita. Jadi Bapak Ibu, itulah penyertaan Tuhan. Sesuai firman Tuhan kita katakan bahwa Allah berdiam diri. Jadi dia tidak di luar,
bait Allah ada dalam diri kita sendiri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar firman ini yang selalu disampaikan oleh teman-teman di CCM. Ibrani 3 ayat 6 berkata, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Itu pun kadang-kadang kita lupa, kita sadar bahwa kita adalah rumahnya. Rumah Allah, tempat kemuliaan, tempat sesuatu yang baik terpancar dari diri kita karena ada Allah. Sampai ada teman katakan, Pak, kalau masuk hutan jangan takut, Pak. Kenapa? Kan banyak binatang, banyak ular, banyak harimau, segala macam. Ya, memang banyak, ada. Tapi saya berapa kali saya temukan, kata seorang daerah itu, dia nggak akan makan, Pak. Paling dia hanya nakut-nakutin. Malah dia yang takut kalau lihat kita menghindar. Oh ya? Iya. Seperti ular, nah, ada katanya ular di atas. Lihat kita, dia diam aja, Pak. Kadang-kadang dia menghindar. Tapi kalau mulai kita ganggu, dia proteksi, malah menyerang. Saya bilang, kenapa binatang takut? Ya karena dalam diri manusia, dalam wajahnya, ada kemuliaan Tuhan. Itu nggak usah dibuktikan. Nanti coba masuk hutan, wah bahaya. Tapi prinsipnya ada kemuliaan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman-Nya ada di dalamku. Berarti firman itu Allah. Allah ada di dalamku. Ini ketika Tuhan Yesus masih hidup. Waktu disampaikan oleh Yohanes, Tuhan Yesus menyampaikannya kepada murid-muridnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jadi masih ada transaksi. Karena saat itu murid-muridnya masih ada yang percaya, ada yang tidak percaya bahwa dia Tuhan. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kalau direnungkan, ya pastilah kalau yang maha kuasa itu tinggal di dalam kita, apa juga yang kita mau dikabulkan sesuai dengan izinnya, sesuai dengan permintaan yang dia kehendaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, disadarkan lagi kita tadi rumah Allah, Roh Kudus, bait Allah ada dalam kita, bahkan firman-Nya tinggal dalam kamu. Ya, contoh hal kita pernah baca firman dalam perjanjian lama yang lalu-lalu sudah lama kita nggak baca, tapi begitu dibutuhkan dia nongol karena kita pernah nyimpan dalam bawah sadar kita. Nah, firman itu tinggal, dia mengingatkan kita pada situasi tertentu yang kita butuhkan. Jadi firman-Ku tinggal dalam kamu, berarti Allah itu sendiri yang hidup tinggal di dalam kita semua orang percaya. Di dalam Matius 1 ayat 23, ini ayat-ayatnya dulu Pak ya, supaya kita ingetin. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sudah dia tinggal di dalam kita, dia juga menyertai kita, Allah yang Immanuel. Nah, hal ini juga ditulis oleh Matius ketika Tuhan Yesus masih hidup. Ia masih berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Kita, ketika Maria melahirkan Tuhan Yesus, saat-saat Tuhan Yesus mau dilahirkan. Kemudian Roh Kudus menyertai dan tinggal di dalamku. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita ingat bahwa ayat ini
dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia masih hidup, dia berdoa kepada Bapa, diketahui oleh murid-muridnya, dan dia bilang, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain kita tahu adalah Roh Kudus. Nah, ketika selanjutnya di ayat selanjutnya kita tahu dia akan mati, dia akan pergi dan kembali lagi. Nah, kembali lagi itulah sang penolong, Roh Kudus yang menyertai kita. Kemudian dikatakan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam dan akan diam di dalam kamu. Masih akan diam di dalam kamu. Karena saat itu Tuhan Yesus masih hidup, masih mengajar kepada murid-muridnya hal-hal yang akan datang tentang dirinya, yaitu roh kebenaran. Sebenarnya dia juga, tapi dia masih wujud manusia. Lalu dunia tidak menerima dia. Ya benar, karena semua pengajaran Tuhan Yesus tidak diterima oleh imam-imam dan Farisi saat itu yang masih menyembah di bait suci, masih melakukan hukum Taurat. Dan dunia tidak mengenal dia. Benar, dia taunya anak tukang kayu. Tetapi kamu mengenal dia. Mengenal pun hanya secara fisik. Ketika Yesus masih mengenakan tubuh manusia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kalau saya pikir juga, kalau Tuhan tidak berupa roh, bagaimana dia akan diam di dalam kita? Nah, saat itu saya percaya murid-muridnya hanya angguk-angguk saja, mengerti, nerima, tapi masih bertanya, apa yang dimaksudnya nih? Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Bingung ya? Ya terang aja nggak menerima karena nggak lihat, nggak kenal juga. Ya, saya bisa bayangin kalau ada temen gitu, temen dia adalah orang suci, bilang begitu, kamu tidak kenal dia, kamu tidak akan kenal saya nanti. Karena dunia juga tidak melihat saya. Nah, pasti bingung saat itu. Tapi itu proses pengenalan akan Tuhan. Selanjutnya dikatakan, nah di sini saya hanya ingin mengingatkan perjalanan rohani, supaya nanti kita tetap sadar, kenapa kita harus sadar bahwa Allah selalu menyertai kita. Nah, kita lihat Abraham saat itu hanya dengan iman percaya pada Tuhan, ia diberi oleh Tuhan Bapa segala iman. Hanya dengan iman, tanpa melihat, tanpa mendengar, tanpa ada yang ngajarin, tapi dia percaya ada penguasa langit bumi yang memelihara dia. Dikatakan Abraham, bapak segala iman. Ya, kita tahu ada ketika malaikat Tuhan menjelma menjadi tiga orang, ia langsung menjamu segala macam. Dalam hatinya percaya inilah Tuhan. Tapi dia tidak diungkapkan, dia hanya percaya ini Tuhan. Lalu itu masih Tuhan dalam bentuk mewujudkan diri. Masih di luar dari tubuh Abraham. Kemudian Musa ketika bertemu dengan Tuhan di semak-semak, berkata yang tadi kemarin Sabtu lalu dikatakan oleh Pak John, bahwa aku adalah aku diutus aku kepadamu. Jadi I am, akulah aku. Jadi Musa masih berhadapan dengan Tuhan yang di luar, memperkenalkan diri, akulah aku. Sampai Musa ketakutan, sampai Musa tidak percaya ketika diutus ke Firaun, akhirnya disertai mujizat karena Tuhan nggak percaya. Itu masih di luar, masih komunikasi. Tuhan mau nampakkan diri, tapi masih di luar tubuh dan pikiran Musa. Kemudian Yesus, perjalanan rohani berikutnya, firman itu menjadi manusia.
Nah, waktu menjadi manusia inilah dia bertemu sama murid-muridnya. Seperti tadi dikatakan dalam Yohanes. Dikatakan, aku akan pergi, nanti ada roh kebenaran itu akan datang. Dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia. Nah, Yesus firman itu menjadi manusia mengajarkan kepada muridnya secara manusia supaya bisa diterima. Dan saat itu tidak ada yang terima. Apalagi Farisi, para imam yang berkata, yang menghujat bahwa sepertinya Tuhan Yesus mengaku seperti anak, sebagai anak Allah. Akhirnya dihujat. Bapak, Ibu, Saudara bisa bayangkan saat ini kalau ada orang suci datang, dia menyebarkan satu aliran pengajaran yang menyatakan dirinya dia Tuhan. Pasti kita juga seperti murid-murid atau seperti orang Farisi tadi, imam-imam, tidak percaya, malah mencemoohkan, malah menghujat. Wah, ini katanya menghujat Allah, ngaku-ngaku Tuhan. Akhirnya dibenci, difitnah, dikejar-kejar, malah akhirnya dibunuh. Nah, kira-kira saat itulah, seperti itulah situasi saat itu. Nah, jadi ketika firman itu menjadi manusia, menyampaikan kebenaran, memberitakan kerajaan surga, kerajaan Allah, murid-muridnya percaya, dan ada yang tidak percaya, orang lain. Jadi situasinya saat itu, Tuhan Yesus dikerubutin atau dikelilingi oleh budaya hukum Taurat yang menyembah Allah di bait Allah yang masih terwujud, masih berupa bangunan. Nah, saya bisa bayangkan betapa sulitnya Tuhan yang akhirnya dia mati. Mungkin dari segi Tuhan, dia memang harus mati untuk menebus dosa, supaya kembali habitatnya pada menjadi roh yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang roh itu. Tetapi dari kacamata kaum Farisi itu imam, orang ini harus mati karena dia manusia memberitakan pengajaran yang sesat dan imbalannya harus digantung. Dan jadi dua sisi itu murid-muridnya mengalami melihat kesaksian itu sendiri. Tetapi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dalam pandangan Tuhan, dia memang harus mati, menebus semua dosa kita di kayu salib, dan kembali naturnya sebagai roh. Dan luar biasanya itu, rohnya itu ada di setiap kita orang yang percaya. Yang tadi dikatakan, roh kebenaran itu akan datang menyertai engkau. Kemudian perjalanan rohani selanjutnya, Paulus setelah dia menerima pengajaran dari Tuhan Yesus dan mendapatkan penampakan sendiri dari Tuhan Yesus, ia langsung berkata, merenungkan bahwa Tuhan bukan di luar lagi, tapi Tuhan sudah bersatu dengan saya, sudah masuk ke dalam saya. Yang akhirnya dia memberitakan kepada murid-muridnya bahwa Allah ada dalam hatimu semua, orang percaya. Sehingga orang percaya di Antioquia dikatakan pengikut Kristus, Kristen, lah itu kita sendiri. Jadi Paulus memberitakan bahwa Christ in you, Christ in you. Ya, seperti kita juga sekarang, karena pemberitaan dari Rasul Paulus, kita menyadari bahwa Christ in you. Kesadaran bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu udah tahu ayat yang sudah familiar di Kolose 1 ayat 27 dikata kepada mereka Allah memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Rahasia yang berabad-abad di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita sudah kenal, dan kesimpulannya bahwa Kristus yang dahulu di luar menampakkan diri kepada Musa, akhirnya dia menjelma manusia, berkomunikasi langsung dengan manusia, merasakan hidup sebagai manusia, sedih, juga lapar, juga bahagia, sukacita bersama murid-muridnya hidup, dia mati,
kembali kepada roh sebenarnya, dan luar biasanya lagi, roh itu sudah ada dalam hati dan pikiran setiap orang percaya sebagai bait Allah yang hidup. Jadi itulah perjalanan secara singkat Bapak Ibu tentang kesadaran akan penyertaannya. Kemudian permasalahannya, nah ini di pemahaman ini. Pemahamannya, saya suka bertemu sama teman-teman seiman, dia masih punya pemahaman bahwa Allah itu di luar. Allah itu di luar dari dirinya, terasa jauh, harus dipanggil, atau dia bisa berbuat apa saja karena merasa Allah dia di luar dirinya. Dia harus pergi ke gereja, kalau nggak ke gereja nggak pas gitu kan. Dia harus masih punya pemahaman gereja itu adalah rumah Allah. Nah, oke, karena itu masih pemahaman, kita nggak bisa menjudge, tapi itu kenyataan bahwa mereka masih berkomunikasi dalam tadi perjalanan rohani, masih sebagai murid yang belum masuk ke Christ in You. Jadi masih dari luar ke dalam. Semua harus doa dulu, harus panggil pendeta, harus di luar terus, semua di luar dari dia. Jadi pemahamannya masih gitu. Bahkan memahami setiap ayat pun masih ditarik di luar, masih keluar. Bangsa yang dari luar tidak ke dalam. Jadi inilah satu proses, dan itu hal yang alamiah karena semuanya proses ya, dari perjalanan rohani. Nah, sebaliknya pemahamannya itu harus dari dalam keluar, Christ in You. Jadi dari dalam keluar kita mencari Tuhan di dalam, lalu termanifestasikan keluar. Nah, seperti pohon lah ya. Pohon itu kan bertumbuh, kita siram, bertumbuh, akhirnya dia berbuah. Dan buahnya itu bukan dari luar, tapi buahnya dari pohon itu sendiri, dari dalam. Dan buah itu tidak dinikmati oleh dirinya sendiri, tapi oleh orang lain. Nggak ada pohon yang nikmati buahnya sendiri. Dan nggak ada pohon yang berbuah dari buah lain. Pasti dari dalam, prosesnya dari dalam. Nah, contohnya juga hikmat. Kita kadang-kadang nggak sadar, dihadapkan satu masalah, tiba-tiba muncul hikmat. Bukan dari luar, tapi dari kita sendiri, yang kita sendiri heran, kok ada solusi ya? Nah, itulah hikmat. Itu pun yang dikatakan oleh teman kita Pak John pewahyuan. Karena semuanya ada di dalam. Jadi Bapak Ibu kalau mau mencari Tuhan, nggak kemana-mana. Dia ada dalam diri kita, tinggal panggil saja, Tuhan, saya nggak ngerti maksudnya apa, dia pasti bicara. Tuhan, saya ada masalah ini, saya mohon petunjukmu, jalan mana yang kira-kira bisa diambil. Ada jalan keluar. Nggak tahu gimana caranya, ada teman, ada orang yang ngasih tahu harus begini, ternyata itu jalannya. Jadi itulah kesadaran akan Tuhan, akan penyertaannya yang luar biasa. Lalu sekarang bagaimana Pak untuk mempraktekkan supaya kita tetap sadar bahwa Allah menyertai kita? Ingat aja, selalu ingat Tuhan, nggak ada rumus lain. Selalu ingat Tuhan seperti keluarga. Kita ingat anak, istri, teman, dan lain-lain, pasti ingat Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau lihat anak orang, kita ingat anak sendiri. Tapi kalau lihat istri orang, wah, saya nggak tahu deh. Lupa istri sendiri. Itu dulu. Nah, kita bisa ingat teman, tapi lihat Tuhan, itu pasti harus diingat. Bangun tidur, bersyukur, nah itu udah ingat Tuhan. Hal-hal yang praktis, kita sadar bahwa dia menyertai. Nah, yang kedua, perenungan. Setelah kita sadar bahwa kita harus ingat Tuhan, nggak hanya sampai di situ, kita harus maju lagi. Perenungan, pendalaman akan firman Tuhan yang sudah ada dalam loh hati kita. Nah, kita dalamin terus, itu yang dibilang berbuah.
akhirnya dibukakan satu ayat ini, oh dapat dari CCM, dari teman-teman yang sharing, dapat lagi, terus berbuah. Berbuahnya bukan kita berbuat sesuatu dengan tenaga, tapi hikmat, pengenalan akan Tuhan berbuah, dan nanti akan termanifestasi oleh hidup kita, kegiatan kita. Bukan berbuah, aduh saya sudah melayani habis sana, habis sana. Enggak. Itu hanya kegiatan fisik. Kewajiban, itu udah kewajiban, bukan buah. Tapi berbuah, hikmat yang dibukakan oleh Tuhan. Firman Tuhan. Kenapa kita harus renungkan? Kalau orang dunia bilang, knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, firman Tuhan itu adalah kekuatan. Sumber hukum, segala hukum di bumi ini, di dunia ini. Sumber pengetahuan, teknologi, sumber ekonomi, sumber sosial. Ada semua kalau kita renungan mendalam. Jadi akhirnya kita sibuk mendalami firman Tuhan, kita bandingkan kehidupan sehari-hari. Jadi kita nggak terlalu peduli sama aliran agama orang lain, aliran soal baptisan ini, perjamuan kudus ini, doktrin itu, kita udah nggak peduli lagi karena kita udah asik berkomunikasi dengan Tuhan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya dulu masih belum orang percaya, masih senang okultisme, hal-hal yang magic gitu kan. Nah, dulu pernah dapat cerita nggak kalau mau lihat orang yang berbuat jahat, yang dia di luar kita, lokasinya jauh, kita datang ke orang pinter, dikasih air di ember, di dukun, dilihat orangnya ada di sini, pakai baju ini, pakai baju itu. Lalu kita rindu sama orang lain, saudara kita di daerah lain yang jauh. Kita sebut terus namanya supaya nyambung, telepati gitu, supaya dia juga nyambung. Nah, itu kan. Tetapi setelah direnungkan, semua hikmat itu diambil oleh para ahli teknologi, menjadi WhatsApp, menjadi HP. Dengan Sherlock aja, dengan map, kita tahu semua posisi kita di mana. Pas. Nah itu kan hikmat dari Tuhan. Ya. Lalu soal kita kangen sama teman kita yang jauh, kita lihat video call bisa ngelihat. Itu kan luar biasa. Teknologi yang nyata aja kelihatan begini, bisa kita lihat, kita selidiki, kita buktikan, apalagi firman Tuhan. Jadi saya nggak tahu ke depan sana, apalagi semua Alkitab semua ada di gadget. Orang mau khotbah kita nggak perlu ke gereja, cukup online streaming atau lihat videonya kita bisa dengar ibadah. Mau kasih persembahan juga nggak jauh-jauh, cukup klik-klik kita sumbang ke sana. Saya nggak tahu nanti ada gedung gereja nggak gitu. Karena orang semua sudah bergereja dengan dirinya sendiri. Nah inilah tantangan dari Christ in You, Bapak. Kalau kita lihat ke depan, kita nggak lihat ke belakang lagi, tapi lihat ke depan. Jadi teman-teman di CCM, kita perlu bersyukur bahwa pengajaran Christ in You ini bukan dari CCM, tapi dari firman Tuhan. Kebetulan CCM ini hanya sering membahasnya, membagikannya kepada kita-kita. Untuk apa? Untuk diperdebatkan? Tidak. Untuk diperenungkan. Untuk menerima semua perbedaan, kita renungkan. Kita jelaskan, kita beritakan dengan secara sederhana supaya bisa diterima oleh semua orang. Kemudian di sini kalau dampak kalau kita sudah sadar bahwa Christ in You. Nah ini yang luar biasanya Bapak Ibu, perubahan cara berpikir kita. Selalu bersyukur dan selalu positif. Kalau udah bersyukur pasti positif. Tapi kalau udah ngeluh pasti negatif. Karena kata kuncinya bersyukur pasti melahirkan positif. Oh ya, hari hujan, jalan macet ya saya nikmati saja. Agak telat nggak apa-apa. Sudah positif.
setelah positif pasti ada solusi. Nggak pernah masalahin orang, kamu gini, kamu salah. Kita langsung cari solusinya, udah. Yang salah, kita cari solusinya. Dan yang paling penting, selalu ingin belajar. Belajar. Ada pepatah katakan, stop learning, stop leading. Berhenti belajar, berhenti memimpin. Nah, saya lihat benar juga sih. Contohnya kalau dokter-dokter sekarang yang muda-muda ini nggak rajin belajar, upgrade ilmunya, bisa lebih pinter pasien. Karena hampir semua di YouTube soal kesehatan ada. Malah pasien yang lebih pintar dari dokter. Jadi stop learning, stop leading. Berhenti belajar, berhenti memimpin. Nah, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kepala keluarga, perusahaan atau apapun, harus sering belajar. Rajin belajar supaya kita masih bisa memimpin komunitas kita, memimpin keluarga kita. Jadi itulah dampak dari kehidupan Christ in you, kehidupan penyertaan Allah. Berdampak bisa memimpin perubahan dalam keluarga, memimpin dalam pekerjaan, dalam lingkungan, dalam komunitas. Teman saya bersaksi, dia rajin memang renungkan firman Tuhan. Dia seorang karyawan di pabrik, di bagian mesin. Dia merenungkan terus sambil mesin, di depan mesin sambil jalan, muter-muter. Dia ngerenung, Tuhan ini kalau menghasilkan satu ini bisa 1 jam. Ini gimana caranya ya supaya cepat? Caranya nggak terlalu lama prosesnya. Dia dapat ide, disambung kabel ini, disambung besi, dibikin rancangannya, minta izin sama pimpinan perusahaan, dapat solusi satu sistem yang lebih canggih dari mesin yang ada. Di proses 1 jam dia bisa bikin hanya nggak sampai 30 menit. Nah, ini kan karena ide. Siapa yang kasih ide? Hikmatnya Tuhan yang ada di dalam. Kadang kita nggak sadar, itu dari Tuhan. Jadi segala kreativitas, penemuan hal-hal yang baru untuk kebutuhan manusia datangnya dari Christ in you, dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi segala aktivitas dikerjakan bersama dengan Kristus. Saya kira itu firman yang singkat ini semoga bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi teman-teman di kelas di CCM. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Terima kasih, Bro. Ya. Pendeta Herianto tadi untuk sharing firman Tuhannya. Ya. Luar biasa bahwa kita bukan hanya mendengarkan bacaan-bacaan yang ada di Alkitab, tetapi bagaimana bacaan itu nyata dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sahabat terkasih, sampai jumpa pada video berikutnya.